Shalom adik-adik. Halo. Shalom, ada sukacita pagi ini? Ada nggak? Ada pastinya. Senyum dulu dong. Oke, nah juga tambah cantik, tambah ganteng. Karena hari ini sudah ada sukacita, kita mau menambahkan lagi sukacita kita mau pujikan lagu Happy ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati sekolah minggu kami ini, Engkau memberkati dan Engkau memberikan kelancaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Masih bertema sukacita ini Mas Dian. Kita mau pujikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes.
firman, waktu dan tempat kami persilakan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Gak terasa kita sudah memasuki minggu Advent ketiga di sekolah minggu online kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu dari Semarang Timur menghadap Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan supaya dapat menyimak dengan baik, sehingga nanti bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini diambil dari Zefanya 3 ayat 14-20. Kita baca bareng-bareng yuk. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Nah adik-adik, sebagai pengantarnya, kakak mau bercerita nih tentang putri yang pemarah. Alkisah, ada seorang putri raja yang bernama Maget. Dia anak tunggal yang manja dan pemarah. Seisi istana sudah pernah kena dabratannya. Pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia tidak berhenti marah. Pada suatu hari, bunga kesayangannya yang ditanam di jendela menjadi layu. Serta-merta dia memanggil tukang kebun dan langsung memarahinya. Karena sudah tua, Pak tukang kebun terkejut. Kemudian jadi sampai jatuh sakit gitu. Beliau meminta izin raja untuk pulang kampung untuk beristirahat. Nah, sebagai penggantinya, raja memperkerjakan seorang tukang kebun yang masih muda bernama Noel. Dia seorang yang rajin bekerja dan ceria. Kemudian Putri Maget segera memerintahkannya untuk menata ulang kebun istana. Keesokan harinya betapa terkejutnya Putri Maget saat mendapati kebun istana tertata apik dan rapi. Pohon-pohon dipangkas beraneka bentuk hewan yang lucu. Ada bentuk kelinci, kuda, jerapah, rusa, dan lain-lain. Tetapi dia sangat terkejut adik-adik. Dia sampai mendelik kaget. Ada tanaman yang dibentuk mirip wajahnya yang sedang cemberut. Putri Maget jadi histeris. Dia mengambil alat pangkas dan menggunting tanaman itu. Au! Putri Maget tersentak. Jarinya tertusuk duri tanaman itu. Dia jadi bertambah jengkel. Matanya melotot kesal. Oh, Putri Maget merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Matanya tidak bisa kembali seperti semula. Dia tetap melotot dan tidak bisa berkedip. Putri Maget jadi bertambah geram. Dia lalu memanggil tukang kebunnya. Noel, kurang ajar ya kamu ya. Dia bersungut-sungut, bibirnya manyun. Ups, lagi-lagi ada yang aneh pada dirinya. Bibirnya terus manyun dan tidak bisa kembali normal. Sementara itu, Noel datang menghampiri dengan wajah tenang. Dia bertanya,
Ada apa, Tuan Putri? Kau mau menghinaku ya? Kau menyamakan wajahku dengan bentuk hewan-hewan itu. Putri Maget menuding-nuding telunjuknya. Tapi, kenapa jari telunjuknya terus mengacung ya? Dia jadi heran. Kenapa sih dengan tubuhku? Kok jadi begini? Putri Maget jadi panik. Wah, celaka. Tuan Putri kena duri Roseveller, seru Noel dengan wajah gusar. Duri apa? Duri Roseveller. Duri beracun. Getah duri itu bisa membekukan darah. Jadi kalau bibir kita tersenyum, maka bibir kita akan terus tersenyum sampai racun itu hilang. Tetapi kalau bibir kita manyun, maka hentikan. Beri aku penawarnya, kata Tuan Putri. Tidak ada penawarnya, Tuan Putri. Tapi Tuan Putri tidak perlu khawatir kok. Racun itu akan hilang dengan sendirinya selama beberapa minggu. Apa? Beberapa minggu? Lalu bagaimana denganku? Aku kan tidak mungkin terlihat dengan mata, bibir, dan telunjuk seperti ini terus. Sebaiknya Tuan Putri jangan memperburuk bentuk wajah tubuh Tuan Putri. Makin jelek, nanti makin jelek juga wajah yang terbentuk. Putri Maget ingin marah, tetapi segera ditahannya sebelum wajahnya berubah semakin parah. Dia berlari ke istana dan mengunci diri di kamar. Dia menangis meratapi nasibnya di dalam kamar. Kemudian, Noel memberinya saran. Tumpahkan kekesalan pada rumput-rumput di kebun Tuan Putri. Dicabutin saja supaya rumput-rumputnya yang sudah tinggi itu jadi hilang. Enak saja, emangnya aku tukang kebun. Tuan Putri marah lagi ya, goda Noel. Kemudian dia segera mengambil gunting dan memangkas tanaman dan mencabuti rumput-rumput. Lega rasanya, emosinya jadi agak berkurang. Sejak itu, setiap Putri Maget marah, Noel mempunyai jurus ampuh untuk meredam emosinya. Noel selalu menggoda, Tuan Putri marah ya. Mendengar kata-kata itu, biasanya Putri Maget langsung membungkam dan menumpahkan kekesalan dengan mencabut rumput-rumput. Lama-kelamaan, Putri Maget terbiasa melampiaskan emosinya tanpa marah-marah. Caranya adalah dengan bekerja, entah berkebun atau membersihkan kamarnya. Penghuni istana bingung dengan perubahan sikap Putri Maget, tapi mereka bersyukur karena Putri jarang marah-marah. Sebulan berlalu. Tanpa Putri Maget sadari, wajahnya telah berubah seperti sedia kala. Dia sudah menjadi putri yang cantik lagi. Sayangnya, telapak tangan Putri Maget yang lembut dan halus jadi penuh luka karena tertusuk onak dan duri. Selain itu, banyak kukunya yang patah. Setelah beristirahat selama sebulan, tukang kebun yang sudah tua sudah kembali dari desanya. Dia sudah sembuh dan sudah sehat kembali. Akhirnya, Noel pamit kepada Tuan Putri karena tugasnya sudah selesai. Tetaplah bekerja di sini, Noel. Kau bisa membantu Pak Bun merawat kebun, kata Putri Maget. Tetapi Noel tidak mau. Dia harus pulang karena dia akan membantu menanam gandum di kampung halamannya. Singkat cerita, suatu hari Raja dan Ratu mengajak Putri Maget pergi ke istana tetangga, ke negeri tetangga yang bernama negeri Nordame. Mereka menghadiri pesta kerajaan di negeri tersebut. Rombongan kerajaan berangkat dengan kereta kuda. Mereka tiba di negeri itu pada saat pesta hampir dimulai. Kemudian seorang pelayan memberitahu, Pangeran dari Nordame mengadakan sayembara. Putri dengan tangan terindah akan dipilih menjadi teman dansanya malam ini. Kemudian mereka masuk ke dalam ruang pesta dansa. Tuan rumah dari negeri Nordame adalah seorang pangeran yang memakai topeng. Tetapi Putri Maget tidak percaya diri karena tangannya kasar penuh bekas luka.
Pangeran meminta kepada Putri Margaret untuk mengulurkan tanganmu. Bukalah sarung tanganmu, pinta sang pangeran. Pelan-pelan Putri Margaret membuka sarung tangannya. Dan mereka jadi terkejut karena tangan Putri penuh dengan bekas luka. Kukunya juga dipotong pendek dan tidak diberi cat kuku. Kemudian pangeran tersebut berkata kepada Putri Margaret, "Tuan Putri marah ya?" Sambil membuka topengnya. Putri Margaret tersentak kaget, ternyata dia adalah Noel si tukang kebun. Pangeran Noel mengajak Putri Margaret untuk berdansa. Kini Putri Margaret tidak lagi dikenal sebagai putri pemarah. Seluruh rakyat menghormatinya sebab Putri Margaret selalu bekerja keras dan siap membantu siapa saja. Demikian kisah dari Putri Margaret. Seru gak adik-adik? Apa ya pelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi? Ada 3 poin yang penting, yaitu 1. Jangan menjadi anak yang pemarah. 2. Belajar menjadi anak yang baik. Dan 3. Selalu bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu, supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada pembawa firman atas firman indahnya. Kita mau lanjut lagi pujian lagu Hati yang Gembira adalah Over. Hari ini kita mau tutup dalam doa. Mas Dian minta tolong berdoa ya Mas. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan. Tuhan bimbing sekolah minggu ini dari awal hingga akhir Tuhan, sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila setelah lagi kami akan menutup sekolah minggu pagi hari ini, Tuhan pimpin dan sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga firman dapat menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, menutup ibadah pagi ini kita memuji lagu Bapa Terima Kasih.
Selamat